Kalian subscribe gratis. Cepetan, dibentak tombol merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Pasti ada perasaan sedikit ya kayak aduh kesusul nih. Misalnya gue nih kalau suatu sehari kesusul Baim, aduh kesusul, tapi kan jadi motivasi. Iya, bedanya dia itu orangnya banyak duit, dia tuh banyak duit, banyak ininya. Kalau gue enggak, istilahnya orang yang dibutuhin gue iniin baru gue hire ini apa yang. Dia kalau lagi mau, misalnya bantuin papa ya syutingnya. Oh, mau nih. Tapi kalau dia lagi nggak mau, dia nggak mau. Avatar Kiano. Sama benar kata lo, si Kiano juga. Yeah. Pertama masuk di acara dia lagi sialan. Trending langsung satu. Orang berputar tuh lama-lama dia seperti mendefense diri dia ketika dia sudah turun. Nah, kan roda berputar, Im. Nah itu kadang-kadang gue tidak setuju. Gue maunya tuh visinya tuh orang tuh selalu ya. Makanya kadang-kadang orang kaya kenapa sih mau jadi presiden? Ya karena memang dia sudah mindsetnya itu harus tinggi lagi. Dan yang paling pentok adalah presiden sebenarnya gitu loh. Guys, ini gue akan ngobrol sama Baim Wong yang punya channel YouTube Baim Paula yang mau nyusul Rans Entertainment. Asik gak bahasanya ya? Kok lu hebat banget sih? Bahasanya hebat. Lu hebat banget yang tadinya nanya-nanya ke gue, tapi sekarang lu udah keren banget loh. Gue aja kaget ngeliat kantor lu yang gila bener, kantornya 1.500 meter. Terus dia bangun sendiri. Kita tuh kaget, gue tuh kaget banget. Kok si Baim hebat gini sih? Kok apa sih yang ada di pikiran lu bisa melesat begini? Gue kaget banget deh. Sirik juga akhirnya nih. Biasanya aku sirik sama dia loh. Udah kok bisa sih ya? Baim Paulo lagi cepet banget. Ya memang hidup kan naik turun kan. Cuma kok Baim bisa melesat gini, rahasianya lu apa sih? Gue sekarang mau nanya rahasianya nih sama lu deh. Bener sih, konsisten tuh awal ya, pasti konsisten. Kan belajarnya dari lu juga. Tapi yang paling keren tuh sebenarnya sosial eksperimen lu. Oh iya. Jadi saat kondisi COVID-19 begini dan bulan Ramadan, lu kan udah membangun awareness. Iya. Yang sosial eksperimen kan udah setahun kan. Dari lu yang jadi gembel, terus lu bantu-bantu orang. Nah sekarang nih orang-orang kan udah pada tahu kan. Nah di saat orang lagi banyak kesusahan seperti ini, dengan timing Ramadan, COVID-19, banyak orang musibah. Nah, lu tuh tanda kutip menjadi pahlawan buat mereka, dan ini menjadi satu contoh tayangan yang membuat tergerak hatinya orang-orang. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita YouTube ya, belajar dari dia juga analitik banget gitu loh. Ada bulan-bulan yang tiba-tiba bisa jadi kalau liburan tuh nggak dapet viewernya. Ada bulan-bulan misalkan kita juga tiba-tiba sosial eksperimen itu nggak dapet. Jadi memang penonton kita di bulan Juli Agustus tuh kadang-kadang kok banyak yang game ya ke arah situ, gara-gara semua anak-anak tuh main game. Sekarang gaming kenceng banget. Iya, sekarang kan gara-gara Just No Limit aja mau nyusul gua lagi. Iya. Dia sempat cerita. Tadinya udah disusul sama lu ya? Jadi dia sempat cerita, dia sempat malu sama gue. Gara-gara kan gue waktu itu pengen ajarin dia. Waktu awal kan gue cuma sama lu, sama Just No Limit, atas sama Ricis. Gue untuk collabnya, habis itu nggak pernah collab lagi. Nah dia waktu itu malu bilang, pas gue nelfon dia WhatsApp dia nggak balas. Nah apa lu nggak balas? Itu malu, Mang sebenarnya. Kenapa gue malu? Iya gue tuh kesusul, jadi kayak ya lalu masa pikirnya sampai ke situ, tiba-tiba sekarang dia itu nyusul balik yang benar-benar ya. Kadang-kadang kita nggak bisa baca analisa kayak gini ya. Tapi Just No Limit sih sekarang keren. Maksudnya ya memang kalau gue sama Baim kan kita udah 20 tahun nih di dunia gini. Naik turun ya udah biasa. Tapi ya wajar aja kesusul, menyusul itu wajar. Apalagi Just No Limit keren sih, dia Atta Halilintar, Just No Limit, Ria Ricis, mereka punya pangsa sendiri. Cuman emang yang gue lihat itu kayak sosial eksperimen. Jadi gini, kalau di YouTube itu sekali kita punya program baru, belum tentu kan ada yang memang harus dipupuk, ada yang memang sekali langsung jadi. Kayak sosial eksperimen kan dipupuk. Dan itu kayaknya apa yang gua suka, apa yang orang suka itu memang harus jadi core ya. Itu juga diajarin sama istilahnya sama dari timnya dia juga. Ada Abratin. Pas sudah kita menjauh gitu ya dari isu viewer lah istilahnya kita anggap ya, dia bilang dia nelfon gua baik lu orang-orang lu. Mas balikin core lagi ke arah situ lagi. Akhirnya gue balikin walaupun nggak gede viewernya, cuman ya kita punya core sendiri lah gitu loh, jati diri sebenarnya. Dan jati diri itu kan sebenarnya gue juga tidak membuat ya
gue nggak buat kayak gue mau buat social eksperimen, nggak. Sebenarnya juga bantu itu gue juga nggak tahu namanya social eksperimen. Itu juga orang yang bilang itu namanya social eksperimen bang, katanya. Kayak sama reaction itu namanya reaction kalau misalkan kita ini jadi emang sebenarnya yang gue suka aja gue lakuin. Tapi gitu. sosial eksperimen lu niat. Iya benar. Orang-orang tuh kalau kayak gue kan mungkin gue sehari itu kan 4-5 acara syuting, jadi gue tuh lebih banyak ya udah ambil yang cepat aja. Kalau lu kan udah all out nih, kalau Baim dia udah bukan nggak mau syuting, udah lebih memilih syuting YouTube-nya dia sendiri. Dia punya waktu banyak dan dia all out di situ. Itu hebatnya dia, gue salut. Nah itu kadang-kadang gue yang lu bilang all out tuh benar. Pas ketika gue lagi nyoba kesini gue nggak mau di distract sama itu dulu, gue mau konsen ini bisa nggak ya? Mungkin itu jawaban lo kenapa lo bisa begitu. Ya memang gue di situ terus nggak kemana-mana gitu loh. Di situ sampai gue dalemin banget. Ketika kita udah tahu celahnya baru buat satu lagi. Kan sekarang buat acara kan banget. Acaraku keren Bapak Indonesia. Oh iya, di RCTI mau tayang nih. Mau tayang. Jadi kalau gue memang gue tuh terlalu banyak, tapi nggak semuanya jalan sih. Tapi kalau Baim tuh 1 atau 2, tapi diseriusin. Kalau gue tuh punya 10-15 gue jalanin gitu. Tapi ya tapi nggak ada yang salah juga. Ya itu kan semuanya eksperimen juga. Tapi yang kalau misalnya kembali lagi nih, kalau tadi kan ngomong sosial eksperimen, pupuk baru sekarang jalannya, atau kemarin nggak laku kayak sekarang. Ada yang langsung jadi, misalnya ada Kiano, kehadiran Kiano. Itu kan sama kayak Rafathar pertama kali tuh. Ajarin juga dia juga. Mau jadi, ngapain aja jadi tuh. Jadi misal kita lu udah ada anak nih, nanti lari ke family. Iya, Gue ingat ngomongan dia cuma family. Jadi gini loh, setiap kita ketemu sama orang baru, ini ambil positifnya, dia ambil positifnya, Ata ambil positifnya, Ricis ambil. Jadi semuanya itu kita kaya, bukan jadiin dia musuh semua. Benar. Orang-orang baru tuh jadi musuh. Setuju, kalau di digital tuh sebenarnya pinter-pinternya kita berkolaps, berteman. Karena sebenarnya gue collab sama Baim. Iya, channel gue besar, channel dia juga besar, tapi kan sama-sama win-win gitu. Dan kolaps itu nggak mematikan satu sama lain. Pasti ada perasaan sedikit ya, kayak aduh kesusul nih. Misalnya gue nih kalau suatu hari kesusul Baim, aduh kesusul, tapi kan jadi motivasi. Gue susul balik gitu. Tapi kan kayak gitu. Tapi positifnya dalam segi positif ya, bukannya istilahnya jadi dendam ini kagak. Enggak lah, Baim juga sama minumnya enggak. Ini gue tahu. Kita aja minuman sama, biskuit sama ya enggak. Ini minuman favorit gue nih, Torak Cafe, Torak bro. Cafe. Kopinya smooth, bikin bad mood hanyut. Ice cappuccino. Tapi lu sendiri kalau misalnya brainstormingnya, lu timnya kan nggak sebanyak gue ya sebenarnya. Kalau gue mau banyak banget. Dia banyak banget karena lu kan juga divisinya banyak. Gue tuh ada 20 lebih. Nah itu dia juga 25. bedanya begitu juga. Bedanya dia itu orangnya banyakkan duit, dia tuh banyakkan duit, banyak ininya. Kalau gue enggak, istilahnya orang yang dibutuhin gue iniin baru gue hire ini apa yang. Kalau dia emang visinya tuh dia dari dulu lah. Jadi gue cerita dikit soal dia gitu ya. Dia tuh orang yang tidak pernah takut untuk mencoba sesuatu, itu positifnya dia. Cuman ya kayak tinju lah, gue masih inget tuh yang dia ajak gue tinju tuh, itu paling enggak banget menurut gue. Dia nelfon gue, dia cuma bilang, lu mau tinju nggak? Nah, lu ngajak gue tinju maksudnya apa? Iya, lu lawan dia ngomong semangat dia kan gitu kan nadanya. Iya lu lawan Samuel Rizal kemarin sama Aryo Lawata. Maksud lu apa? Iya, ada nih Daud lagi Daud kan itu. Daud Jordan sama Chris John. Iya, jadi kita jadi bintang. Gue bilang pembuka. Bukan soal itunya, di malunya kalau misalkan ini gila lu, gue nggak tahu sih benar, tapi dia lakuin ya. Waktu itu kan kita akhirnya datang juga tuh, gue datang dia lagi tinju, bener diketawain pas tunjuk gitu, ketawain dia, tapi nggak ada ini, cuma dia mau menang doang, dia mau menang apa gini, akhirnya dia menang juga. Jadi dia tuh orang yang tidak pernah takut untuk coba sesuatu, sama kayak bisnisnya, dia coba sini yang nyangkut yang mana terserah gitu loh. Ya, tapi memang apa ya, kalau gue sih konsepnya tuh mencoba sesuatu. Jadi gini, kayak contoh gue misalnya dulu kan Baim di sinetron, baru larinya ke film gitu. Tapi kalau ke host, dia kalau dari pemain sinetron ke host itu nyebrang core-nya, bener nggak? Kalau dari sinetron ke film sama core-nya acting. Tapi sama pertama kali gue lakuin dari sinetron ke host gitu, wah gila, improve-nya apa. Tapi gue pelajarin semuanya, jadi semuanya gue ambil tuh jadi keran gue ada. Yang ini macet, misalnya yang ini macet, bisa kesini, bisa kesini. Itu gue rasain sekarang, makanya gue terapin tuh di YouTube gue kurang lebih sama dengan apa yang gue jalanin kemarin. Tapi memang susah gampang sih bro.
nggak susah kalau gue bilang ya core dari sinetron. Film-filmnya masih oke deh. Ketika host ya, itu sesuatu hal yang sangat beda sekali sih cara mainnya, cara jedanya. Dan itu gue sering banget gue bilang sama dia, lu ajarin gue bilang, please. Nanti belajar sendiri kok, dia selalu bilang kayak gitu, belajar sendiri. Dan memang nggak gampang, tapi senangnya tuh kalau gue tuh mencoba. Tapi gini loh, mungkin buat yang nonton nih ya, buat yang nonton juga banyak masukan. Kalau emang kita mencoba sesuatu tuh, pasti ada titik kita ada rasa malu tuh yang kena dulu gitu loh. Kayak misalkan gue waktu itu jadi bintang tamu sosokan di mana gitu ya, kayak sketsa istilahnya diem aja istilahnya, gila nih orang ngomong semua kita nggak ini kayak patung, akhirnya dibayar 5 juta pulang. Kira-kira kayak gila ya, tapi di situ tuh lo harus kayak istilahnya bego dulu, dalam arti tuh oh iya ya nanti gue nextnya nggak boleh gini ya. Nah tapi dalam titik yang mau begonya itu ketika mencoba sesuatu yang baru itu jangan malu, pasti ada titik tuh dibilang lu tuh nggak bisa. Tapi gue kaget pas lu jadi host di acara yang lu sendiri di YouTube lu sendiri, lu keren maksudnya. Iya lu maksudnya dengan gayanya dia gitu. Banyak kayak sebenarnya baik, berarti lu tuh kalau TikTok agak susah. Tapi dia kalau nge-flow sendiri ya dia bisa nyarinya. Emang semua itu kan masih belajar tuh orang. Tapi kadang-kadang gue lihat dia. Gue juga masih belajar orang. Tapi seru lah, semua lini belajar mulu kok. Tapi keren loh, si Kiano tuh bener kayak bawa berkah kayak si Rafathar. Rafathar tuh sama dari dia positif hamil sampai lahir nggak ngeluarin duit sama sekali kan, sampai rumah sakit sama sekali, sampai baju bayi sama sekali. Iya sama. Sama kan. Berarti gue mau nunggu anak kedua deh. Sama, gue juga nggak pernah beli baju bayi. Tapi itu namanya rezeki. Karena dulu gue malah berpikir gini, waduh kalau gue udah nikah, gue punya anak kayaknya gue udah nggak laku lagi nih jadi artis nih. Kan mikirnya kan udah tua, tapi ternyata masih bisa bertahan. Tapi pas setelah itu, pas habis nikah juga gue mikir, wah kalau udah nikah kayaknya udah jadi bapak-bapak nggak laku nih. Ternyata istri sama anak tuh bawa rezeki. Bawa rezeki. Udah nggak? Makanya jangan berantem sama istri. Lu tadi berantem. Pokoknya seru. Nanti kira-kira gue juga pengen punya anak lagi sih. Iya dong. Tapi Rafathar tuh sampai sekarang loh masih menjadi momok tuh mati. Kalau Inceran orang, ini rating. Bener loh, gue nggak bohong. Dan cuma Rafathar sekarang susah, beda sama setahun lalu. Sekarang tuh dia kalau ada kamera dia nggak mau syuting. Nggak mau, dia bener-bener nggak mau. Kalau dulu kan masih bisa. Kalau sekarang kalau udah kamera, jadi dia kita juga nggak bisa maksa. Nanti ya kita kan nggak tahu anak kita besarnya jadi apa gitu. Makanya kadang ya kita juga nggak bisa maksain. Tapi dia ngerti nggak sih lagi syuting? Kalau misalkan kayak nyanyi suci gitu ngerti dia. Dia kalau lagi mau, misalnya bantuin papa ya syutingnya. Oh mau nih. Tapi kalau dia lagi nggak mau, dia nggak mau. Gue juga sebenarnya sama si Rafathar tuh kalau ke anak tuh bukan hanya sekedar mau bikin itu, pengen mengabadikan sebenarnya, mengabadikan momen-momennya dia sebenarnya. Tapi sampai sekarang masih menjadi anak hoki gue tuh, anak beneran deh. Keren nggak? Rafathar Kiano. Sama bener kata lo, si Kiano juga. Yeah. Pertama masuk di acara dia lagi sialan. Trending langsung 1. Di Siap Bos, main trending 1 dia. 1 pertama kali. Kiano, kayak memang bawa rezeki dia. Kayaknya harus punya anak cewek deh. Iya. Yuk. Gue mau banget gue. Berarti lu udah ulang tahun berapa kemarin? 39 orang. Gila bayangin 39. 39 lu gue tua loh, cuman gue gak pernah mikir gue tuh 39. Kayak 30, 32, 27 malah kadang-kadang. Iya. Gak pernah mikir ke arah situ. Makanya kalau misalkan orang bilang maaf nih ya, kalau misalkan bilang sebenarnya gue juga roda berputar tuh sebenarnya antara setuju atau enggak sebenarnya. Gue tuh istilahnya orang yang tidak pernah mau, dalam arti pasti ada gini ya, cuman gue kayak mau gitu ngerti gak lo? Orang berputar tuh lama-lama dia seperti mendefense diri dia ketika dia sudah turun. Nah kan roda berputar Nah itu kadang-kadang gue tidak setuju. Gue maunya tuh visinya tuh orang tuh selalu ya. Makanya kadang-kadang orang kaya kenapa sih mau jadi presiden? Ya karena memang dia sudah mindsetnya itu harus tinggi lagi. Dan paling pentok adalah presiden sebenarnya itu loh. Kalau gue sih nggak setujunya kalau orang ketika roda berputar tuh dia akan ada alasan ketika dia ada ini. Gue nggak mau. Gue tuh mau gue umur berapa ini gue selalu istilahnya mau visi gue tuh naik. Tapi bener sih, cobaan itu memang ada, musibah itu ada. Tapi kan kalau musibahnya kita bisa hadapi dengan benar, tidak membuat kita jatuh. Iya, bener. Itu sih bener juga. Betul. Yang pasti naik turun tuh ada. Tapi kita harus bisa
kalau kita lagi dikasih cobaan jatuh ke bawah. Gue juga pernah, dia juga pernah turun, gue juga pernah turun istilahnya. Pernah gue, tapi gimana caranya gue naik upin lagi, ya. betul. Tapi lu kalau seandainya lu nggak jadi YouTuber, lu jadi apa sekarang ya? Masih sinetron. Masih sinetron. Masih sinetron. Masih banget. Sinetron tuh Tiap hari enak banget ya, cuman satu waktu doang sih. datang waktu pagi, habis, pulang iya, malam, pagi. datang pagi, pulang malam. Pulang pagi, pulang malam. Datang pagi, pulang pagi, bro. Datang pagi, pulang pagi, tapi satu Iya. kerjaan kan di Tapi situ. satu kerjaan, tapi kan enaknya kalau sinetron tuh satu hari itu kita bisa ngerjain 3 episode, tayangan juga kadang-kadang 3 episode. Sama kayak dia misalkan host 3 acara, ya sama lah. Cuman waktunya itu gitu loh. Cuman ya masih menyenangkan lah itu. Ya kalau gue sih senengnya sebenarnya kalau jadi host itu, misalnya gue pegang 4-5 acara, setiap acara tuh punya teman baru, punya kenalan Iya. baru, punya link baru. Link baru, ilmu baru kalau Gitu. lo. Dia sampai yang terakhir itu ya gue perhatiin pas sama Sule gitu ya. Kan gue juga suka merhatiin istilahnya. Oh ini talk show. Bukan, ya ini talk show, tapi pas lo ngobrol di luar Oh, di iya. luar. Oh, iya. Dia ngomong sendiri kalau emang dia tuh gue mencari ilmunya kadang-kadang Dari Mas Surya orang. tuh istilahnya kenapa ya intonasinya tuh nggak harus kok ngelawak tuh nggak harus tinggi, dia datar ini. Dan memang benar gitu loh. Ini orang yang istilahnya yang orang-orang seperti istilahnya dia selalu mengambil positif dari orang yang nggak peduli dia ada di co-host kayak apa, yang penting tuh istilahnya ini tuh orang ada kelebihan ini, gue mau ambil lah, yang gue nggak ada sama lah kayak gue. Bener, kayak contoh nih misalnya kebiasaan gue waktu itu sama almarhum Oga, contohnya lari-larian, lompat-lompatan, teriak-teriakan, itu kan kebiasaan. Terus tiba-tiba misalnya gue ketemu sama orang yang bercandanya sebenarnya lucu juga tapi dengan style yang pelan. Kalau kitanya, karena tuh kita kebiasaan sama yang dulu aja, berarti kan kitanya harus menyesuaikan. Nah makanya gue tuh karena gue kerja sama banyak orang, jadi gue tahu tuh bisa ini. nyetel gue. Oh ya berarti kan kadang nggak semua orang harus ngikutin kita juga perlu ngikutin orang. Iya. Jadi beradaptasi. Pernah nggak ada yang nggak cocok banget nah? Jarang sih kalau gue, karena Lu gue masih lu karena gue sebenarnya kalau nggak cocok banget ya bukan karena gimana paling penyesuaian. Nanti kan ujung-ujung kan kita tinggal berpikir gue yang ngikutin dia atau dia yang ngikutin gue ya gitu. Kalau misalnya memang ini ya berarti gue sebenarnya kan cocok atau enggaknya tuh tergantung siapa yang mau mengalah nih. Iya bener. Saya gue kayak lu nih misalnya nge-host, saya ya tinggal antara kita aja nih, lu mau ngikutin gaya lu atau lu ke gue atau gue ke lu. Sebenarnya gitu sih. Supaya acaranya jadi menarik Ya, gitu. kalaupun yang nggak cocok-cocok banget biasanya memang kalau konsep atau pemilihan pemainnya yang memang miss. Iya. Itu ya bisa juga gitu. Tapi kalau untuk chemistry semuanya itu memang harus dibangun. Gue tuh waktu itu ya punya duit banyak, punya rezeki banyak setelah gue kehilangan bokap gue. Kok bisa ya? Gue nggak tahu kenapa. Jadi pas bokap gue meninggal, gue kan pusing kayak orang bego kan. Ya ampun, bokap gue meninggal, ini gimana is? Adik gue nanti siapa yang Tapi kalau nggak salah lagi cukup atau turunnya tuh, enggak, gitu. lagi turunnya tuh lu pas sebelum dahsyat ya bro. Iya, Bener kan? bener. Bener ya, itu gue inget banget sebelum dahsyat tuh dia lagi down banget. Tapi enggak waktu itu. Gue lagi naik waktu itu dia turun. Tapi gue mau main tuh suka balap-balapan loh. Kalau dia lagi terkenal, gue nggak lagi biasa gitu loh biasa. Kombinasi berdua, dia menang. Gue yang diselamatin sebelum itu, lo juara dan tiba-tiba dia menang. Sialan Keren gue. Tapi waktu pas bokap gue meninggal, 2 atau 3 minggu kemudian tuh pertama kali dapat piala SCTV Award itu. Itu ya. Itu pas bokap gue meninggal. Dari abis itu gila, honornya naik, kerjaannya banyak. Gila. Kaget gue, padahal waktu itu sampai sempat bingung juga, apa gue udah, gue kayaknya karena ada tabungan lah di nyokap gue, udah kayaknya gue pulang ke Bandung dulu deh, kayaknya gue mendingan buka usaha apa gitu, gue nemenin adik-adik gue dulu. Tadi sempat pikiran gitu, nggak lama 2 minggu kemudian dapat piala yang SCTV Award, langsung dari Framelids dikontrak MD, terus juga Trans TV tadi Extravaganza BG dikasih lagi, jadi 3 program terus nggak berhenti itu tiap hari. Gila sih itu. Yang tadi cuma satu sinetron, satu FTV, Iya. satu sinetron, satu FTV kan dulu weekly kan, satu sinetron, satu FTV, tiba-tiba 3 sinetron, udah dari situ udah. Mulai hostnya? Habis itu nggak lama ke ini, dahsyat, udah nggak lama lah, kurang lebih 2 tahun setelah itu, setahun 2 tahun langsung ke dahsyat tuh udah gitu. Gue naik turunnya mas sering, mas waktu gue pantau sama wartawan. Oh iya. Turun tuh gue. Setahun nggak ada kerjaan, Iya, gila. setahun nggak ada kerjaan. Setahun sekali. Setahun gue nggak ada kerjaan. Saya nggak tahu YouTube-nya hilang tuh. Waktu itu ada YouTube, sekarang udah hilang. Gue juga kangen lihat, coba gue berantem. Gue mau lihat lagi kayak gimana sih muka gue bilang. Akhirnya nggak ada, udah dihapus. Tahun itu. Cuman YouTube tuh memang beda sama TV. Beda. Iya kan ya? Bener kata lu sih, aset. Makanya orang berlomba-lomba untuk Sekarang itu. semua orang
sebenarnya Baim termasuk yang hoki. Pas abis ngobrol lu cepet realisasiin dan lu cepet nemu emang lu juga giat sebenarnya. Bukan karena apa ya, memang lu giat. Sekarang tuh ratusan ribuan artis semuanya tuh pada mau ke YouTube karena sekarang udah trafficnya kenceng dan mereka tuh kayak wah semua jadi kan nggak gampang sih memang, tapi ya semuanya juga punya harapan lah. Kan gue naik-naiknya pas lagi liburan sama dia di Jepang. Oh iya, gue, Irwan, Zaskia. Tanya dia, gue ngedit, gue bawain. Masih ingat kalau gue naik lift apa? Iya bener. Kata si Abrar, ini nih pekerja keras kalau sampai nggak ini kayaknya nggak mungkin. Bener. Dia ngedit sendiri. Terus itu loh. Dia syuting sendiri, ngedit sendiri, syuting sendiri, ngedit sendiri. Gue bilang gila. Gue padahal udah punya tim waktu itu. Dia masih gembel kalau bisa sama. Bawa laptop mana-mana nungguin upload. Iya loh, si Abrar nih gila nih orang kerjanya. Bener dari situ. Kayak roket terus semenjak pulang dari situ tuh gila gue bilang. Kita liburan lagi dong ya? Liburan lagi. Nah bedanya sama Irwan sama Zaskia waktu itu, kalau Irwan sama Zaskia nggak segetol lu. Dia ngirim data. Dia ngirim data, tapi dia juga mungkin ya udah di bawah santai kan. Gue ngedit sendiri. Iya. Sampai si Paula bilang, kamu kapan sama aku ini, kapan begini? Kapan jatah? Tapi sekarang kita kalau liburan jatah. Jadi gue habis kan kayak orang gila tuh. Aduh rapi udah ini, tiba-tiba sampai kamar dia mandi gue gini. Kapan aja tuh. Tapi emang kalau kita udah kebiasaan megang ini, kalau liburan tuh iya. Enggak, kita kalau lagi malas megang kamera tuh enggak, udah ntar dulu deh. Tapi kalau kita udah pegang kamera, jadi tuh konten apa aja tuh ya. Pasti jadi. Tapi belajar juga sih, bener juga sih, apa kalau ketika ada momentum ya, momen atau itu. Dan gue bilang sama Paula waktu itu, sayang, ini momennya nggak akan tulang 2 kali. Udah, mudah-mudahan ini kita jadi deh, mudah-mudahan. Tapi ya korbannya ya waktu ya, aku nggak bisa ini kan, aku juga kerja ini gini ya, coba ya bener. Tapi dia akhirnya mengiyakan dan akhirnya bener. Momentum itu, misalkan kalian ada momentum pas, misalkan ya, kalau YouTube tuh momentumnya adalah trending ya, trending 1, 2, 3, ketika udah jangan kasih rem aja, jangan kasih kendor terus. Sebenarnya juga kayak Just No Limit itu pengorbanan loh. Dia duduk di bangku game itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam loh dia loh. Semua. Iya kurang lebih, dia tuh main kurang lebih 10 jam. Pernah 24 jam dia? 24 jam. Jadi pengorbanannya itu waktu pasti kayak Atta Halilintar. Kemana-mana itu. Jadi jangan disangka nge-vlog itu hanya gitu-gitu doang. Sebenarnya kita juga ada dedikasinya. 24 jam cuma jadi 3 konten lagi ya. Iya dong, bener dong. Gila. Tapi kita mah, gue waktu itu brainstorming sama Mbak Im, gue bilang, Im, kalau kita bikin family, yang penting kita dapetinnya, wah lu mah 3 jam aja bisa dapet 5 konten. Yang paling gila sih sebenarnya sih sama kita berdua tuh Mak Betty. Mak Betty tuh gila. Mak Betty sirik sama kita. Im, gila ya, lu mau rapi cuma gini-gini dong 10 menit jadi konten. Gua 3-4 hari. Makanya gue bilang lu tuh kok trending bener-bener istilahnya udah lumrah bro. Gue bilang lu trending karena lu gila. Iya. Dia skenario sendiri, apa-apa sendiri, syuting sendiri, gila. Tapi pemainnya sendiri. Tapi semuanya tuh punya ciri khas sendiri kayak Deddy Corbuzier. Iya benar. Nggak gampang juga jadi dia. Dia bener-bener punya ulasan yang berani. Iya. Yang gue juga kalau jadi host mungkin nggak secepat itu dan nggak seberani itu. Iya. Udah dia. Host tuh tipikal juga ya bro? Tipikal. Sebenarnya kan tipikal. Lu ke arah situ malah nggak masuk ya? Gue bisa juga. Bisa tapi belum kali karena posisinya Deddy Corbuzier tuh kan kalau menurut gue dia tuh father of YouTube. Jadi berarti kan dibapakkan gitu. Kalau gue kan misalnya ngobrol, kalau Mas Diri sama lu juga bisa, kalau gue kan gitu kan nggak ini iya ya. Sama kayak Najwa Shihab. Najwa Shihab kan dia juga image-nya dia memang orang, kalau gue mah digituin orang bisa apaan sih lu nanya-nanya gitu kan gitu tuh ya. Kalau gue nggak ke situ, jadi semua orang tuh punya ciri khas masing-masing. Oh iya benar juga sih. Itu guys, ya udah deh guys. Jadi mudah-mudahan ini hanya sekedar ngobrol iseng-iseng. Ada ilmu dikit. Jadi ada ilmu dikit, ngobrol-ngobrol santai. Ditemani dengan ini dong bro. Tora Cafe Ice Cappuccino. Oke guys. Jangan lupa subscribe dan share, like, comment.